Khiyar. Definisi khiyar. Khiyar dalam arti bahasa berasal dari kata khayara, khaira, wahiyaratan yang artinya memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya. Menurut istilah kalangan ulama fikih, yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad untuk membatalkannya. Said Sabiq memberikan definisi khiyar sebagai khiyar adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual, atau salah seorang yang membutuhkan khiyar. Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan ditiadakannya khiyar adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai karena mereka sama-sama rela atau setuju. B. Dasar hukum khiyar. Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Di antara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits, yang artinya, dari Abdullah bin Harits, ia berkata, saya mendengar Hakim bin Hizam R.A. dari Nabi SAW. Beliau bersabda, penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka. Dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. H.R. Al-Bukhari. Di samping itu, ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar, yang artinya, dari Ibnu Umar R.A. ia berkata, telah bersabda Nabi SAW, penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya, pilihlah, dan kadang beliau bersabda atau terjadi jual beli khiyar. H.R. Al-Bukhari. Dari hadis tersebut, jelaslah bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan, apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat atau aib yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak khiyar ditetapkan oleh syariat Islam bagi orang-orang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar menurut ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu. C. Macam-macam khiyar. Adapun macam-macam khiyar tersebut antara lain, yang pertama ada khiyar majelis. Khiyar majelis itu sendiri adalah khiyar yang ditetapkan oleh syarat bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi. Khiyar majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang, salam, syirkah. Pada prinsipnya, khiyar majelis berakhir dengan adanya dua hal. Yang pertama, keduanya memiliki akan terusnya akad. Yang kedua, di antara keduanya terpisah dari tempat dan jual beli. Yang kedua, ada khiyar syarat. Khiyar syarat adalah suatu bentuk khiyar di mana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Ulama fikih sepakat bahwa khiyar syarat sah jika 1. Waktunya diketahui,
2. Tidak lebih dari 3 hari. 3. Barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini. Yang ketiga, ada kiar aib. Kiar aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam bentuk suatu barang yang belum diketahui. Baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai, disepakati sebelum serah terima barang. Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akad sah dan tidak ada lagi kiar setelahnya. Kiar aib bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima. Jika aib muncul setelah serah terima, maka tidak ada kiar. Kedua, aib tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli. Ketiga, pembeli tidak mengetahui adanya aib atas objek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada kiar karena itu berarti telah meridhoinya. Yang keempat, tidak ada persyaratan bara'ah atau cuci tangan dari aib dalam kontrak jual beli. Jika dipersyaratkan, maka hak kiar gugur. Kelima, ada aib masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad. Nah, yang keempat ada kiar ruyah. Kiar ruyah itu sendiri adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkan ketika ia melakukan objek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi batas perubahan atasnya. Syarat-syarat kiar ruyah bagi yang membolehkannya antara lain barang-barang yang akan ditransaksikan berupa barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak. Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi. Yang terakhir ada tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah. Yang terakhir, D. Hikmah kiar. Yang pertama, menghindarkan terjadinya penyesalan bagi belah pihak. Yang kedua, memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan dalam jual beli. Yang ketiga, mendidik para penjual dan pembeli hati-hati dalam transaksi. Yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak.